Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan kami di video kuliah politik internasional. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Adapun pembahasannya ada 4 poin penting yang dibahas dalam mata kuliah ini. Poin pertama, apa itu Perang Dunia I dan Perang Dunia II? Poin kedua, mengapa mempelajari Perang Dunia I dan Perang Dunia II? Poin ketiga, apa penyebab dan dampaknya pecahnya Perang Dunia I? Dan poin terakhir, apa penyebab dan dampaknya pecah Perang Dunia II? Keempat poin ini akan menjadi pembahasan kita di dalam video kali ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah politik internasional. Di video ini kita akan membahas apa itu Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Sebetulnya apabila kita melihat beberapa literatur review dan juga beberapa referensi terkait sejarah Perang Dunia, kita akan banyak eksplor di situ. Apa sih penyebabnya, kemudian triggernya seperti apa, dan sebabnya, kemudian efeknya seperti apa. Tentu hal ini perlu penajaman dalam membaca sebuah literatur. Nah, di dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II sebetulnya dapat kita fahami secara bersama-sama bahwa Perang Dunia I adalah sebuah penanda dari dinamika politik internasional. Nah, kalau kita beranjak pada Perang Dunia I yang terjadi di antara tahun 1940 sampai dengan 1918, yaitu kita pahami atau kita kenal dengan namanya Triple Alliance, yaitu Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia versus Triple NTT, yaitu Rusia, Perancis, dan Inggris. Nah, kehancuran akibat Perang Dunia I ini telah memakan korban 8-10 juta jiwa. Nah, di dalam Perang Dunia II yang terjadi di antara 1939 sampai dengan 1945 antara blok sentral yaitu Jerman, Jepang, Italia versus blok sekutu Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat yang menelan korban sekitar 35 sampai 65 juta jiwa. Nah, kalau kita lihat atau kita bandingkan korban perang di antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II telah mengakibatkan banyak degradasi moral, banyak terjadi degradasi politik di antara negara-negara yang bertikai. Sebetulnya kalau kita juga mengkaji terkait sebab dan akibat terjadinya sebuah perang, kita tidak terlepas dari aspek kepentingan. Kepentingan di antara negara-negara yang terlibat di dalam perang itu sendiri. Perang Dunia I itu sebagai penanda konflik internasional di dalam dinamika politik global pada abad ke-20 ini yang terjadi tepatnya itu di Habsburg, Archduke Franz Ferdinand sebagai pencetus peperangan ini. Nah, ada pencetus atau ada trigger untuk memulai sebuah pecahnya perang di antara negara-negara ini. Dan hal ini tidak terlepas daripada kepentingan yang saya mention tadi. Ternyata sifat-sifat negara yang mempunyai ego, yang mempunyai nafsu untuk berkuasa satu sama lain telah mengakibatkan sipil terlalu luas korbannya. Nah, maka dari itu hal ini penting untuk dibahas secara mendetail. Akan tetapi dalam kajian
politik internasional, khususnya perang, tentu teman-teman harus juga memahami ya, dari sisi historis, dinamikanya, dan juga sebab atau akibat dari perang itu sendiri. Ya. Misalkan teman-teman bisa menganalisa sebetulnya blok-blok negara-negara yang saling bertikai itu berkepentingan untuk apa. Teman-teman nanti bisa memetakan seperti apa, memetakan kepentingan dari negara-negara tersebut. Kenapa sih ya blok barat, kemudian blok timur ya itu muncul? Diakibatkan karena apa sebetulnya? Begitu. Oke. Selama Perang Dunia I, NTT Powers, ya, kekuatan-kekuatan negara yang tergabung dalam blok NTT, Inggris, Prancis, dan kemudian Serbia dan juga Kekaisaran Rusia, kemudian selanjutnya Italia, Yunani, Portugis, Rumania, dan Amerika Serikat juga ikut tergabung ternyata di situ. Kenapa? Elaborasi dalam konsolidasi peperangan dunia ini ya, telah mengajak banyak negara dengan beberapa potensi atau kekuatan-kekuatan besar sehingga dapat menjadikan perang ini menjadi perang terbuka di dalam sejarah peradaban manusia. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, Jerman, Austria, Hungaria, ya, kemudian tergabungnya kerajaan Turki, ya, Ottoman, ya, kemudian Bulgaria juga ikut bergabung. Kenapa mereka antusias ya terhadap peperangan ini? Nah, ini akan membagi wacana kita, gambaran kita terkait dinamika politik internasional dalam peperangan. Begitu. Ya. Kemudian, karena Perang Dunia sebagai penanda terjadinya konflik internasional terbesar, secara tidak langsung telah mendegradasi atau sifatnya destruktif ya di antara sejarah kehadiran negara-negara di dunia ini. Ya. Akan tapi kalau kita lihat abad 19, ya, 18 ke belakang, ya, ada banyak terjadi peperangan. Kenapa negara-negara ini antusias sekali dalam proyeksi-proyeksi eksistensi power ya, di dalam politik internasional seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana keterlibatan negara-negara, bagaimana negara-negara itu terlibat dan juga mereka ikut ya, sebagai sumbangsih aliansi-aliansi kekuatan yang menghancurkan dan memporak-porandakan baik itu ekonomi, infrastruktur negara, dan juga sosial. Siapa yang lagi-lagi menjadi korban? Nah, yaitu sipil. Bagi mahasiswa atau siapapun yang berminat untuk mengkaji hubungan internasional, ada dua alasan penting mengapa perlu untuk mempelajari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pertama, baik Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua merupakan dua peristiwa yang sering disebut sebagai awal mula dari berkembangnya studi tentang hubungan internasional. Di materi sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana Perang Dunia Pertama atau momentum pasca Perang Dunia Pertama itu merupakan momentum yang menandai keberadaan LBB yang segera diikuti oleh berdirinya Chair of International Politics di Aberystwyth University, Wales, dan seiring dengan itu perspektif idealisme kemudian muncul dan menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya pendekatan utama dalam mempelajari hubungan internasional. Perspektif idealisme ini pada gilirannya gugur seiring dengan adanya kritik dari Edward Hallett Carr yang menilai mengenai ketidakmampuan perspektif idealisme dalam
menjelaskan pecahnya Perang Dunia Kedua. Di mana pecahnya Perang Dunia Kedua ini ditandai oleh adanya invasi atau serangan yang dilakukan oleh Jerman ke Polandia pada tahun 1939. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa perlu untuk mempelajari Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua? Baik Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua merupakan suatu fenomena yang merupakan gambaran dari pola relasi konfliktual antar negara, khususnya pada abad ke-20. Dalam konteks politik internasional secara umum, abad ke-20 sering kali identik dengan abad konfliktual, abad yang di dalamnya atau rentang waktu yang di dalamnya berisi relasi konfliktual antar negara. Salah satu atau beberapa yang paling menonjol adalah Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua ini menjadi penegas mengenai siapa-siapa saja aktor-aktor yang kemudian muncul dan menjadi aktor penting dalam politik internasional. Berbagai literatur menyebutkan bahwa Perang Dunia Pertama dipicu oleh terbunuhnya putra mahkota Austria yang bernama Franz Ferdinand ketika ia mengunjungi Serbia. Pembunuhan Franz Ferdinand kemudian direspon oleh Kekaisaran Austria-Hungaria dengan mengirimkan ultimatum ke Serbia, di mana ultimatum dari Austria-Hungaria ini pada gilirannya tidak begitu diindahkan oleh Serbia, dan dari situ kemudian Austria-Hungaria meminta bantuan Jerman untuk mendukungnya secara penuh dalam melakukan penyerangan ke Serbia. Serangan yang dilakukan oleh Austria-Hungaria ke Serbia ini pada gilirannya langsung menyeret Jerman dan juga Rusia untuk terlibat langsung dalam peperangan. Terlibatnya Jerman dan Rusia kemudian diikuti oleh keterlibatan negara-negara lain yang ada dalam kubu kedua kelompok yang berperang tersebut, yaitu Inggris dan Prancis yang ada di kubu Rusia, Serbia, dan Italia yang kemudian turut bergabung dengan Austria-Hungaria dan Jerman. Sementara itu, untuk menjelaskan sebab umum terjadinya Perang Dunia Pertama, di sini kita bisa mengidentifikasi dengan menggunakan 3 tingkat analisis atau dengan menggunakan 3 unit eksplanasi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Dedik pada materi sebelumnya mengenai aktor-aktor dalam politik internasional. Setidaknya kita bisa mengidentifikasi 3 tingkat analisis atau unit eksplanasi dalam menjelaskan suatu fenomena politik internasional yang meliputi tingkat analisis individu, kemudian tingkat negara bangsa, dan terakhir tingkat sistem global. Dari tingkat individu, Perang Dunia Pertama dapat dijelaskan oleh personalitas atau dengan melihat atau mengamati personalitas para pemimpin negara-negara yang terlibat pada Perang Dunia Pertama atau negara-negara yang menjadi sebab pemicu dari pecahnya Perang Dunia Pertama. Para pemimpin seperti Francis Joseph dari Austria, Wilhelm II dari Jerman maupun Tsar Nicholas II dari Rusia pada dasarnya merupakan produk dari negara-negara dinasti, di mana mereka dipilih bukan atas dasar kecakapan mereka dalam memimpin suatu negara, tetapi lebih didasarkan pada faktor keturunan. Hal ini pada gilirannya membuat mereka atau para pemimpin tersebut cenderung untuk mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Sementara itu, dari tingkat penjelasan negara bangsa atau dengan menggunakan tingkat analisa negara bangsa, kita bisa melihat Perang Dunia
pertama dari adanya ambisi kolonial yang dilakukan atau yang dimiliki oleh pemerintahan Jerman di bawah kepemimpinan Wilhelm II. Selain itu, dari tingkat analisa negara bangsa, Perang Dunia Pertama merupakan suatu perang atau dapat dijelaskan sebagai suatu perang yang merupakan bentuk dari pengalihan isu atau persoalan internal dalam negeri negara-negara yang menjadi pemicu dalam peperangan tersebut. Seperti Austria-Hungaria yang mengalami beberapa persoalan internal, khususnya beberapa pemberontakan atau serangkaian ketidakpuasan dari bangsa Slavik yang mendiami kekaisaran tersebut, maupun persoalan internal yang dialami oleh Rusia di bawah pimpinan Tsar Nicholas II yang banyak diwarnai oleh ketidakpuasan rakyat Rusia atas berbagai kesulitan perekonomian maupun kondisi kelaparan yang dialami oleh masyarakat Rusia pada masa Tsar Nicholas II. Dari situ kemudian para pemimpin tersebut berupaya untuk mengalihkan persoalan internal tersebut dengan mengambil jalan untuk turut terlibat dalam peperangan dengan negara lain yang kemudian kita kenal sebagai Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 ya hingga 1918. Sedangkan dari tingkat sistem global atau jika kita berupaya untuk menjelaskan Perang Dunia Pertama dengan menggunakan tingkat analisa sistem global, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Perang Dunia Pertama itu pecah karena ada dua aliansi yang saling atau yang sama-sama merasa saling terancam satu sama lain. Aliansi ini meliputi Triple Alliance yang berisikan Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria, dan Triple Entente yang berisikan Rusia, Prancis, dan Inggris. Apa dampak dari Perang Dunia Pertama? Secara politis, Perang Dunia Pertama berdampak dengan disepakatinya Perjanjian Versailles pada Januari 1919. Perjanjian Versailles ini berisi beberapa poin. Dua di antaranya adalah kesepakatan sebagian negara yang mengikuti perjanjian tersebut untuk membentuk LBB, dan poin yang kedua adalah keharusan bagi negara-negara yang dianggap menjadi pemicu pecahnya Perang Dunia Pertama untuk membayar ganti rugi peperangan. Hasil dari perjanjian Versailles inilah yang nantinya akan memiliki pengaruh secara politis terhadap kontur politik internasional pada dekade-dekade setelahnya, di mana ini nanti akan memiliki keterkaitan erat dengan bagaimana Perang Dunia Kedua itu pecah. Baik, kita lanjutkan penjelasan-penjelasan terkait penyebab dan dampaknya. Tadi sudah saya mention bahwa ternyata Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu telah mengakibatkan degradasi dan juga destruktif, ya, baik dalam aspek ekonomi, politik, dan juga sosial. Tadi saya juga sudah mention ya bahwa akibat dari perang yang dirugikan adalah sipil. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut dalam Perang Dunia II, apa sih penyebabnya? Ya, serangan Jerman ke Polandia pada tahun 1939, tepatnya pada tanggal 1 September. Kemudian Perang Dunia juga ditandai ya sebagai pemicu ya tahun 1941, yaitu ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, ya, pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, kedua pemicu ini menjadi salah satu tolak ukur ya, bagaimana sebenarnya negara-negara ya, saling bertikai.
antara blok barat dan juga blok timur, ya. Dan kemudian merembet lagi. Merembet seperti apa dan bagaimana? Siapa saja yang terlibat di situ? Dalam kriteria beberapa referensi menyebutkan bahwa penyebab umumnya dari lahirnya atau pecahnya Perang Dunia II yaitu adalah penjelasan terkait keterlibatan individu, kemudian negara, dan juga sistem. Sesuai dengan pertemuan atau video ya yang sudah. Ya, kita bisa menganalisanya melalui level analisa di dalam hubungan internasional. Ya. Nah, penjelasan terkait individu yaitu perang disebabkan oleh personalitas atau individu atau elit negara di situ. Salah satunya adalah Adolf Hitler dan Kaisar Hirohito, di mana kedua orang ini bercita-cita ya, menjadi negara hegemon baik di tingkatan regional maupun global. Nah, kalau kita lihat dalam aspek individu kedua orang ini, Hitler dan juga Hirohito, kenapa sih mereka ingin menjadi negara yang hegemon, negara yang dapat mendominasi, mempengaruhi negara-negara lain? Ya. Tentu ini menjadi bahasan yang menarik. Ada apa di dalam diri seorang individu sebagai pemimpin negara? Ya. Kalau individu itu sebagai representatif negara, artinya negara akan mengikuti, ya, perilakunya akan mengikuti seorang pemimpin itu. Apabila pemimpinnya anarkis, dipastikan negaranya akan anarkis. Dan banyak lagi, ya. Apabila negaranya demokratis, dipastikan warga negaranya dan komponen di dalam negara akan demokratis. Nah, itu akan menjadi perdebatan nanti kalau kita bahas lebih panjang. Kemudian kalau kita lihat pada level negara, gitu ya, perang disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh Jerman yang kemudian membuat Nazi berkuasa. Nah, ternyata peperangan itu juga triggernya itu juga dari negara itu, ya, karena resesi ekonomi akibat perang sebelum-sebelumnya, ya, dengan semangat-semangatnya Hitler, gitu ya, yang istilahnya itu berkobar, begitu ya, menentang beberapa justifikasi oleh negara-negara Barat, ya, naiklah Nazi berkuasa, sehingga yang terjadi apa? Holocaust salah satunya, ya, pembunuhan massal terbesar di dunia, ya, etnis Judaism. Nah, nanti teman-teman bisa mengekspornya melalui beberapa literatur review. Kemudian kalau kita lihat, ya, dari level analisa sistem, ya, ternyata perang-perang yang terjadi, ya, khususnya Perang Dunia II, itu adalah kegagalan LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Sebetulnya kalau kita lihat cita-cita dan tujuan ataupun visi misinya dibentuknya LBB adalah untuk membuat sebuah kerangka atau wadah untuk menciptakan persamaan atau untuk menciptakan sebuah perdamaian sebetulnya. Akan tetapi ternyata LBB ini gagal, ya. Salah satunya terdapat dalam kritik perjanjian Versailles, ya, sehingga memunculkan antara blok sentral dan juga blok sekutu. Nah, itu dari sistem. Jadi kerangkanya lebih luas, ya. Kerangkanya bagaimana sistem itu membentuk negara sehingga mereka berperilaku konfliktif, destruktif, gitu, ya. Nah, kemudian apa dampaknya? Ya. Ada banyak sebetulnya dampaknya, ya. Baik berpengaruh terhadap hubungan atau relasi negara, sosial, dan ekonomi dan juga politik, ya. Ternyata dampaknya juga terkait dengan munculnya, ya, serangkaian perjanjian-perjanjian kesepakatan pasca perang antar pihak sekutu. Ada perjanjian-perjanjian yang istilahnya untuk mencegat, gitu ya, satu sama lain,
Mencegah dalam hal apa? Untuk menyerang satu sama lain. Nah, inilah yang membuat Perang Dunia I dan Perang Dunia itu menjadi penanda. Ya, penanda apa? Konflik internasional. Kalau kita kaitkan dalam dinamika konflik internasional sampai sekarang, saya kira tetap gitu ya. Meskipun bentuknya tidak bipolar, gitu ya, multipolar, gitu ya, tapi itu menandakan bahwa perilaku negara-negara di dalam politik internasional akan bergerak, ya, akan bertindak, akan berlaku sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Baik itu negara besar atau negara maju, negara berkembang dan negara-negara miskin, gitu ya. Ada sifat yang harus kita lihat di situ. Sifatnya apa? Ya. Ada beberapa karakteristik untuk menganalisa itu gitu. Karakternya negara besar itu apa? Atau negara maju itu? Oh, dia selalu sifatnya eksploitatif dan dominan gitu ya. Oh, negara berkembang itu bisa dominan apabila ya, dia tidak mensubordinasi di bawahnya itu negara kecil. Ya. Nah, bagaimana negara kecil atau negara miskin? Nah, dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas itu. Bagaimana sih karakter-karakter negara-negara ini? Ya, sehingga kita bisa menganalisa lebih jauh dan lebih mendalam terkait perang atau terjadinya perang dalam politik internasional. Demikian tadi pembahasan kita terkait Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Menarik bukan untuk dibahas dalam mata kuliah politik internasional? Untuk selanjutnya kami akan membahas tentang Perang Dingin. Di video barusan Pak Dedik menyebutkan bahwa ada beberapa perjanjian yang kemudian menjadi dasar sengketa bagi negara-negara pemenang perang untuk merumuskan mengenai bagaimana dunia itu seharusnya diatur. Lebih detailnya nanti akan kami sampaikan di video kami berikutnya mengenai Perang Dingin, perang perebutan pengaruh ideologi antara dua negara superpower pasca Perang Dunia Kedua. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.